Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya di hari Jumat sore ini. Oke, sebelum saya berbicara lebih lanjut dan sebelum kita membahas yang lain-lain, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mempelajari dari firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah buka pikiran kami, hati kami, agar apa yang kami dengarkan malam hari ini bisa merubah hidup kami ya Tuhan. Bisa merubah segala apa yang terjadi di pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam lagi, saya ucapkan kepada kita semua di acara pelajaran Alkitab Lintas Agama. Pelajaran Alkitab Lintas Agama, kita menyambut semua orang yang datang di sini, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Anda menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah apapun, semua kita sambut di sini dalam acara pelajaran Alkitab bersama. Sebelum kita mulai, kalau Anda ada pertanyaan, silakan dikirim ke ini, diketik yang sini nih, admin pertanyaan ya. Jangan ke saya, itu ada namanya admin pertanyaan. Nanti dia yang akan menyampaikan ke saya di akhir acara, dan kita akan sama-sama untuk mencoba menjawab pertanyaan Anda semuanya. Jadi silakan tanya apa saja, tapi yang berhubungan dengan pelajaran ini ya, jangan tiba-tiba ditanya kenapa undang-undang omnibus gini. Jangan, nanya yang nyambung, jangan nanya yang nggak nyambung. Jadi, oke, mari kita duduk, panggil teman-teman kita yang di kanan kiri, dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Nelson Neno. Selamat malam Pak Neno, apakah videonya sudah bisa dinyalakan? Selamat malam. Selamat malam. Videonya, selamat malam, sepertinya videonya belum nyala nih Pak. Oh iya. Siap. Sudah bisa lihat? Oke, sudah mantap. Oke, bagi teman-teman, nanti kita akan kasih tahu, ini adalah episode kita ke-9. Bagi yang ingin melihat episode-episode kita yang sebelumnya, dari 1 sampai 7, dengan judul-judul yang tidak kalah menariknya, seperti apakah Yesus yang di Al-Quran sama dengan yang di Alkitab? Apakah ada batu yang akan merubah sejarah atau prinsip hidup di akhir zaman? Banyak judul-judul menariknya, silakan lihat di channel YouTube kita nanti yang akan kita berikan setelah acara ini selesai. Baik, bagi sekarang saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Neno. Silakan Pak. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Pada malam hari ini, kembali lagi kami anak-anakmu datang di hadapan. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau sudah berikan pada kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan kami telah memasuki buku Daniel pasal yang keempat. Bapak biarlah Engkau berkati kami sehingga firman yang kami pelajari benar-benar kami mengerti dan kami disanggupkan mengikuti kehendak. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam kepada kita semua, sahabat-sahabatku, dan juga para tamu yang turut bergabung dari agama apapun Anda semua. Pada malam hari ini, mari kita kembali melihat kebenaran yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Bible study ini atau mempelajari Alkitab ini, bukan agama siapa yang ditinggikan, bukan denominasi mana yang akan ditinggikan, tetapi yang akan ditinggikan adalah Tuhan itu sendiri dan firman-Nya. Dan firman Tuhan yang kita pegang malam ini adalah Alkitab. Nah, puji Tuhan, kita telah memasuki pelajaran Alkitab yang saat ini kita akan pelajari khusus dari buku Daniel pasal yang keempat. Nah, mari saya baca di dalam buku Daniel. Langsung kalau Anda ada bawa Alkitab, entah itu di laptop atau di HP atau Alkitab yang Anda punya di rumah Anda, mari kita buka dalam buku Daniel pasal yang keempat. Saya baca di ayat yang pertama, Anda boleh ikuti perlahan-lahan ayat demi ayat dari buku Daniel pasal yang keempat ini. Nah,
Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama, dia bilang begini. Dan Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Di ayat yang kedua, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Lalu ayat yang ketiga dan keempat, perhatikan baik-baik. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidupku dengan senang dalam istanaku. Oke, perhatikan baik-baik. Di buku Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, menunjukkan bahwa Nebukadnezar ini mengakui Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, 4 orang muda yang disebutkan di dalam buku Daniel ini, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar. Nah, sekarang sekilas kita balik, karena saya punya waktu tidak banyak ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ayat demi ayat dalam buku Daniel 1, Daniel pasal 4 ayat 1 sampai ayat keempat. Nah, kok bisa seorang yang disebut dengan kafir, yang disebut dengan Nebukadnezar, kok bisa di ayat yang pertama, kedua, ketiga, kok dia jadi memuji, memuliakan Tuhan? Kan ini adalah satu hal yang sangat bertentangan. Karena kenapa? Karena begini, di pasal yang pertama, Nebukadnezar merupakan otak penyerangan terhadap Yerusalem. Jadi Yerusalem itu diruntuhkan oleh karena otak Nebukadnezar. Perampokan yang terjadi kepada Yerusalem, di mana Ka'bah yang dibangun oleh Salomo, perabot-perabot di dalam rumah Allah itu dirampok oleh Nebukadnezar dan juga prajurit-prajuritnya. Lalu kenapa kok di sini dibilang bahwa Nebukadnezar, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan oleh Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya. Bayangkan, dia mengakui Tuhan. Nah, kalau Anda baca baik-baik, dalam buku Daniel pasal yang pertama, dia juga mengakui Tuhan. Tetapi no repentance. Mengakui Tuhan. Karena apa? Dia melihat bagaimana perbedaan antara Daniel dan teman-temannya dan juga orang-orang yang ada di istana. Dalam hal perbedaan makanan. Oke? Lalu, yang kedua, di buku Daniel yang kedua, dia juga sempat mengakui Allah yang Maha Tinggi. Karena kenapa? Karena masalahnya dia bermimpi, dia tidak tahu apa mimpinya. Lalu yang terjadi adalah, mimpinya dia tidak tahu, apalagi maknanya. Orang-orang pintar dikumpulkan, tak ada satupun yang tahu. Lalu datang Daniel dan teman-teman, diberikan hikmat oleh Tuhan dan mereka tahu. Daniel pasal yang ketiga, juga kita dengar, kita sudah pelajari ceritanya. Dia mengakui Tuhan karena apa? Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam dapur api. 3 orang, tiba-tiba ada satu orang yang muncul di tengah-tengah dan dia katakan, itukah anak dewa? Sama seperti anak dewa. Dia sempat mengakui Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Namun, mari kita lihat di ayat yang pasal yang keempat ini. Pasal yang keempat, di pasal yang pertama Tuhan lawat Nebukadnezar, di pasal yang kedua Tuhan pun melawat dia, dan di pasal yang ketiga Tuhan melawat dia, di pasal yang keempat bagaimana? Pasal pertama dan sampai pasal ketiga, Nebukadnezar tidak bertobat. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di pasal yang keempat. Untuk melihat apa yang terjadi di pasal 4, mari kita baca ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, 6 dan 7, mari saya baca untuk Anda semua. Di situ dia bilang begini. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Oh, ternyata Nebukadnezar mimpi bukan hanya di Daniel pasal yang kedua. Tetapi di Daniel pasal yang keempat, kembali lagi Nebukadnezar bermimpi. Oke? Jadi ada berapa kali Nebukadnezar bermimpi? 2 kali. Di dalam Alkitab di sini dibilang Nebukadnezar 2 kali mendapat mimpi. Yang pertama di buku Daniel pasal yang kedua, lalu yang kedua adalah ditulis dalam buku di dalam buku Daniel pasal yang keempat. Pertanyaan saya adalah,
Apakah Anda pernah dapat mimpi? Oh pernah. Mimpi apa? Mimpi tentang pacar lah. Oh mimpi tentang apa? Mimpi aku jadi orang kaya. Luar biasa. Lalu, mimpi apa lagi? Aduh, mimpi saya dikejar oleh setan. Nah, Anda bisa jadi akan mimpi, tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda dan saya mengetahui bahwa mimpi itu berasal daripada Tuhan? Anda tahu bahwa mimpi, ada yang bilang ini adalah bunga-bunga tidur. Dan ada yang bilang mimpi itu tidak benar. Tetapi kenyataan yang terjadi ketika Anda membaca Alkitab, ada mimpi yang sebenarnya adalah cara Tuhan mau berkomunikasi kepada manusia. Amin. Amin. Lalu bagaimana cara Anda dan saya tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan? Dan bagaimana cara Anda dan saya tahu bahwa mimpi itu bukan dari Tuhan? Caranya gampang. Gampang. Tolong di sini tenang-tenang ya. Nah, di sini ada banyak umat juga ya. Jadi, caranya adalah begini. Kalau Anda mau tahu, karena saya tidak mau berlama-lama, waktu saya yang diberikan pada saya 45, kalaupun paling lama itu sejam. Saya ini kadang-kadang bicara lupa waktu, saudara. Bagaimana cara Anda mau tahu mimpi itu berasal daripada Tuhan atau tidak? Caranya gampang. Semua mimpi yang berasal daripada Tuhan, ini berhubungan dengan rencana keselamatan. Oke, coba Anda perhatikan baik-baik semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mendapat mimpi. Yakub, dia memimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan ada malaikat turun naik. Ini berhubungan dengan keselamatan atau tidak. Dalam buku Daniel pasal yang kedua, Nebukadnezar bermimpi mengenai patung dan endingnya ada datang batu. Berhubungan dengan rencana keselamatan atau tidak? Berhubungan dengan rencana keselamatan. Begitu juga dengan Firaun yang bermimpi. Yang bermimpi, Anda tahu ya, kalau baca dalam buku Kejadian, Firaun bermimpi ada tujuh lembu yang gendut, tiba-tiba muncul 7 lembu yang kurus menelan. Nah, dan selanjutnya ada gandum. Saudara-saudaraku, kesimpulannya adalah, karena saya tidak mau berlama-lama di masalah mimpi ini. Ketika Anda bermimpi dan itu berhubungan dengan keselamatan orang lain, dan rencana keselamatan Tuhan untuk Anda dan juga dunia ini, sehingga endingnya kita harus ke sorga, maka itu adalah mimpi yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Alkitab, dia bilang Tuhan tidak pernah merencanakan mara bahaya sakit penyakit, tetapi damai sejahtera bagi Anda dan saya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Mimpi Nebukadnezar di dalam buku Daniel pasal yang keempat, Nebukadnezar tahu atau tidak? Tolong jawab. Tahu. Dia tahu mimpinya. Nebukadnezar tahu mimpinya. Lalu di dalam buku Daniel pasal 2, Nebukadnezar tahu mimpinya atau tidak? Tidak tahu. Dia tidak tahu mimpinya. Di dalam buku Daniel pasal 2, dia tidak tahu mimpinya, apalagi maknanya. Sementara dalam buku Daniel pasal yang keempat, dia tahu mimpinya, tapi tak tahu maknanya. Karena kenapa? Karena begini ceritanya. Anda tahu, di kerajaan Babel yang sekarang disebut dengan Irak ini, ya, dulu Irak itu Babel pernah menjadi negara adik kuasa. Presidennya itu Nebukadnezar, didatangi oleh orang-orang pintar di negara Babylon. Orang-orang pintar ini datang sama Nebukadnezar. Oh, di Daniel pasal 2. Oh, Nebukadnezar, Tuanku Raja, bagaimanapun tak ada satu pun yang bisa memberitahukan mimpi Tuanku. Kenapa? Iyalah, kan Tuanku yang bermimpi. Tak ada satu orang pun. Tapi kalau Tuhan kasih tahu mimpinya, kami kasih tahu maknanya. Ternyata ada di buku Daniel pasal 2, Daniel bisa kasih tahu. Bukan Daniel yang mimpi, tapi Daniel tahu mimpinya dan makna. Alasan orang-orang pintar waktu itu, coba kamu kasih tahu mimpimu,
dan kami kasih tahu maknanya. Saudara-saudaraku. Jadi mereka sementara bilang begini, gampang kok, gampang. Kami ini orang sudah percaya di sini. Jadi tolong kasih tahu saja mimpi dan kemudian kami kasih tahu maknanya. Oh, Tuhan bilang, oh, orang-orang ini rupanya andalkan mereka punya otak. Ada yang andalkan otak di sini? Kalau kamu itu kutu busuk, saya lebih pintar. Kalau kamu itu, kamu punya GPA di kuliah berapa? Average 2,00. Kalau saya 3,60, 3,80. Nanti kalau aku tamat ini bakal tamat dengan predikat cum laude. Summa cum laude. Anda dan saya, tolong ya, otak itu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi tolong jangan bangga-banggakan. Tiba-tiba Tuhan ambil otak Anda, ya itu milik Tuhan. Ya, jadi tolong jangan banggakan Tuhan saja ya. Oke. Nah sekarang dia bilang begini. Di dalam ayat yang ke-9, hai Belsasar, kepala orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang ku dapat, maka ceritakanlah kepada aku maknanya. Ternyata orang-orang pintar yang ada di situ yang disebut dengan orang kasdim, ahli nujuk, tukang sihir dan lain sebagainya, mereka ini orang-orang berilmu tidak tahu maknanya, dikasih tahu arti, dikasih tahu mimpinya tapi tidak tahu maknanya. Nah, padahal mereka ini disebut dengan orang-orang pintar. Orang-orang apa? Mau tanya. Berapa di antara, ini bagi-bagi teman-temanku ya, yang teman-teman sealiran ini. Saya mau tanya, berapa di antara Anda yang mau jadi orang pintar? Tolong angkat tangan. Saya ada lihat ini beberapa orang di sini, angkat tangan saja. Yang mau jadi orang pintar. Oh, enggak angkat tangan, berarti cerita jadi orang goblok ini semua. Saya tanya ulangi ya. Oh, yang mau jadi orang pintar angkat tangan. Oh, puji Tuhan ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan tapi gini. Jangan malu-malu. Oke. Saya mau bilang. Kalau Anda cita-cita jadi orang pintar, sebenarnya ya bisa juga ya. Tetapi saya mau sarankan jangan cita-cita jadi orang pintar. Kenapa? Karena di Alkitab banyak orang pintar tak masuk surga. Banyak orang pintar. Wah, kalau begitu gawat ini. Ngapain saya jadi orang pintar? Di dalam Alkitab, kalau Anda baca baik-baik dalam buku Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, itu menyebutkan orang bijaksana. Orang bijaksana pasti ke surga. Di dalam buku Matius pasal 25, kalau Anda baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dia bilang 5 gadis yang bijaksana, the wise virgin. Lalu di dalam buku Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 51, dia bilang hamba yang bijaksana, the wise servant. Jadi selalu dia menggunakan bijaksana. Orang bijaksana ini sudah pasti ke sorga. Lalu, apa perbedaan orang bijaksana dan orang pintar? Banyak orang pintar di Babel. But not wise. Tapi tidak bijaksana. Nah, apa perbedaan orang pintar dan orang bijaksana? Orang pintar, kalau orang pintar, maka yang terjadi, kalau saya punya murid ya, saya berikan contoh, saya punya murid, ada 35 orang. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Pak. Lalu saya bilang begini, hari ini kalian tolong hafalkan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan, 30 irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Kalau anak yang pintar, dikategorikan pintar, 5-10 menit langsung bisa hafal. Waduh, kita bilang pintar sekali kamu, Bah. Ya kan, tapi kalau anak yang agak sedikit lalot, ya nanti 1-1,5 jam baru bisa hafal. Ya kan? Tapi kalau dia amat sangat lalot sekali, nanti 1 hari atau 2 hari baru bisa hafal. Oke. Nah, saya tidak tahu Anda kategori mana ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah orang pintar biasa
diukur dari kemampuan IQ-nya. Tapi orang bijaksana tidak diukur dari IQ-nya. Tapi orang-orang seperti ini akan ke surga. Karena kenapa? Karena kalau berbicara mengenai bijaksana, apa yang dia ketahui benar, dia ikut. Yang dia ketahui benar di dalam Alkitab, yang Tuhan kasih tahu ke dia itu benar, dia ikut. Tidak ada yang bilang, ini itu kan perjanjian lama. Hukum Tuhan kan ini itu perjanjian lama. Tidak ada. Kalau Anda bilang begitu, ini coba untuk menghalalkan kebiasaan Anda yang mungkin sudah nyaman, terus ketika dihajar oleh firman Tuhan, dikasih tahu oleh firman Tuhan mengenai yang benar, Anda bilang begini, oh hukum Allah sudah dipalangkan, kok di mana? Di perjanjian lama, hukum Allah nggak berlaku lagi, perjanjian baru. Tapi kalau Anda bilang seperti itu, tolong baca buku Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat berlaku sampai kedatangan Yesus. Dan bahkan nanti Anda ke surga, hukum Tuhan akan berlaku sampai selama-lamanya. Menuntun Anda dan saya sampai Yesus datang. Sekarang Anda sudah tahu apa perbedaan yang pintar dan bijaksana. Saya mau tanya, mau jadi orang pintar atau bijaksana? Mau jadi orang pintar? Aduh, mau jadi orang pintar pun nanti tak masuk surga, ngapain? Hidup di dunia ini 70 tahun, sahabat-sahabatku, teman-teminku. Di surga itu bukan hanya 100 tahun, bukan 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, selamanya. Di sini hidup sudah 70 tahun, suka duka silih berganti. Ketawa hahaha, menangis, datang silih berganti. Di surga mana ada yang disebut dengan tangisan? Mau Anda korbankan itu? Korbankan hanya 70 tahun dengan kesenangan yang ada di dunia. Tidak. Tidak bisa Anda korbankan. Itulah sebabnya mari kita pelajari apa yang Tuhan mau bilang kepada Anda dan saya. Di dalam penglihatan ini, di dalam ayat yang ke-10, adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon. Ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Dan pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit. Dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Oh, ternyata di dalam penglihatan mimpi itu, dilihat bahwa ada pohon yang tinggi. Tinggi sekali. Di dalam Alkitab, buku Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-11, sampai ke langit. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Dilihat oleh 1, 2, 10. Dilihat semua sampai ke ujung seluruh bumi. Wow. Berarti apa artinya? Nah, saudara-saudaraku, ketika saudara baca ini, jangan baca sepotong-sepotong. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayat yang ke-12, dia bilang begini, daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah, kemudian ada begitu banyak binatang yang datang bernaung di pohon itu. Dan semuanya hidup dengan, kemudian di ayat yang ke-13, kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampaklah seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Seorang kudus. Oh, seorang kudus ini siapa? Lalu ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tanggulnya tinggal di tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarkanlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Sekarang pertanyaannya adalah, waktu Anda membaca buku Daniel pasal yang keempat, yang tadi saya sudah bacakan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, bahwa sesungguhnya ada pohon yang besar. Apa arti pohon? Mau tahu apa arti pohon? Mau tahu apa arti pohon itu? Nah, kalau Anda mau tahu apa arti pohon itu, lihat di ayat yang ke-20. Jadi begini. Waktu Anda dan saya baca Alkitab, khususnya buku Daniel Wahyu, ada kata-kata di dalamnya itu adalah simbol. Jangan terjemahkan lurus-lurus, nanti jadi gila kalian. Ya, bahaya. Kalian baca buku Wahyu, ada seekor binatang. Kalian bilang, oh, akhir zaman ada binatang. Mau jadi gila kalian sendiri. Biarkan Alkitab yang jelaskan.
Kalian lihat ada air, ada oh nanti akhir zaman ada air, ada binatang keluar dalam laut. Ya ampun, kalian baca buku Wahyu ini jangan sama seperti kalian baca majalah Bobo ya, atau baca novel ya. Baca buku Wahyu ini namanya buku apokaliptik. Coba kuat-kuat buku apa namanya? Kalau di sana tidak di sini buku apa namanya? Apokaliptik. Pintar anak-anak. Apokaliptik. Jadi apokaliptik ini buku yang ada simbol. Buku Daniel termasuk apokaliptik ini. Nah, jadi kalau Anda mau tahu apa arti pohon, biarkan Alkitab jelasin. Ya. Jangan terjemahkan sendiri. Apa arti pohon? Daniel pasal 4 ayat yang ke-20 21 ya. Tolong ya, mari kita baca arti pohon. Daniel pasal 4 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca. Dia bilang begini. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Ayat yang ke-22, Tuankulah itu. Berarti pohon artinya siapa? Manusia. Kalau Anda baca buku Wahyu, kalau lihat pohon, itu arti manusia. Oke? Lalu kalau Anda membaca buku Daniel pasal yang keempat, mengenai pohon besar itu, ya itu juga manusia, tetapi khususnya kepada siapa? Bukan Presiden Jokowi. Ya bukan saya dan Anda, tetapi merujuk kepada Nebukadnezar. Adalah presiden pertama dari kerajaan superpower pertama di dunia. Itulah dia, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Mau dari agama apapun Anda, dengar baik-baik. Biarkan Alkitab yang jelasin, supaya jangan bingung-bingung. Kita harus memiliki satu konsep Alkitab yang menjelaskannya sendiri. Nah, Daniel kasih tahu itu. Lalu di dalam ayat yang perhatikan ya. Di ayat yang ke-23 dia bilang, tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga. Ini sekarang tanya, seorang penjaga itu siapa? Itu seorang kudus yang turun dari langit. Siapa? Malaikat Tuhan. Yang berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tanggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, dan rumput muda di padang, dan biarlah dia dibasahi dengan embun, dan langit mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai berapa lama? 7 masa berlalu. Apa artinya? Pohon itu adalah Nebukadnezar, yang sebenarnya orang-orang seluruh dunia mengagungkan pada waktu itu. Lalu kemudian pada waktu itu datanglah apa? Seorang yang kudus, ini adalah malaikat Tuhan, menghajar ini apa? Nebukadnezar. Kerajaan Nebukadnezar pada akhirnya akan jatuh. Dan Nebukadnezar akan di-stopkan menjadi raja, dan dia akan kena embun, dibasahi oleh embun dari langit, dan mendapat bagian bersama binatang-binatang. Dia hidup bersama binatang-binatang. Mau Anda hidup sama binatang? Tidak mau. Tapi Nebukadnezar hidup bersama binatang, makan seperti makanan binatang, dalam hal ini lembu dan kambing. Selama berapa lama? 7 masa. Apa arti 7 masa? 7 tahun. Di dalam Alkitab, kalau Anda bertanya mengenai 7 masa ini, 7 tahun. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa memberitahukan maknanya? Manusia bisa? Tidak bisa. Hanya Tuhan. Dan waktu itu Daniel kasih tahu sudah terjadi belum? Belum terjadi. Itulah sebabnya ada dua kata yang sering kita temukan. Yang pertama adalah ramalan, yang kedua adalah
Yang kedua adalah yang disebut dengan nubuatan. Yang pertama apa namanya? Ramalan. Yang kedua adalah nubuatan. Anda mau tahu, kalau ramalan bisa saja melenceng. Tapi nubuatan di dalam Alkitab, ini ramalan kita, sudah pasti terjadi. Masalah yang terjadi kepada umat Tuhan adalah, kadang-kadang mereka datang kepada ahli jampi atau yang disebut dengan sorcerers, tukang sihir, atau yang disebut dengan astrologers. Astrologers ini adalah orang yang meramal bintang. Jadi begini, banyak di antara anak-anak muda kita ingin mengetahui masa depannya. Betul atau tidak? Anda mau tahu masa depan atau enggak? Mau tahu. Itulah sebabnya dia kalau duduk diam-diam di rumah, dia bilang begini. Kira-kira yang akan jadi suami saya siapa ya? Hidung mancung atau hidung pesek ya? Kira-kira dia punya banyak duit atau enggak ya? Dia mikir, bukan hanya 5 menit. Mikir mengenai pasangan hidup sampai 30 menit dan 1 jam. Kerjanya gini, hobi sekali mikir-mikir. Lalu dia ingin cari jawaban. Jawabannya dia lari kemana? Sama seperti yang di buku Daniel ini. Lari ke ramalan bintang. Sio apa ya? Aku bintang apa ya? Bintang Aries. Bintang Pisces. Sagittarius. Leo. Lalu dia mulai buka majalah, dia buka ini, dia cari, aduh ini saya kayaknya nasibnya kayak begini. Kalau nanti saya nikah harus sama bintang ini. Asmara saya dalam minggu ini kayak gini. Dan anak-anak muda punya mental cari. Tahu masa depan, bahkan asmaranya tanya sama dunia. Otak jongkok. Waduh, mau jadi apa ini anak-anak muda kita? Kalau lebih bergantung kepada ramalan bintang, sio. Padahal agama apa kamu nakku? Agama Kristen. Oh, ke gereja. Tapi setelah ke gereja, cari tahu masa depan ke ramalan bintang. Oh, anak-anak muda, mulai malam ini, tolong jangan percayakan masa depan kalian ke ramalan-ramalan yang dangkal itu ya. Tolong. Tetapi lebih menggantungkan masa depan Anda dan saya kepada Tuhan. Lalu kalau dia tidak puas, dia datang lagi kepada Mama Loren. Oh, ini Mama Loren sudah meninggal. Ingin cari tahu, di Kupang sana itu, aduh banyak juga saya lihat ini orang mau tahu dia lulus atau tidak, dia pergi. Kadang-kadang ada di Jakarta saya lihat juga sudah main jailangkung. Datang, tak diundang. Pergi, tak diantar. Jangan ya. Lama-lama kita semua jadi jailangkung. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah mari kita gantungkan masa depan kita. Kalaupun kita tidak tahu, kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, masa depanmu pasti. Kita bergantung sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan bilang, kalau berjalan sama aku, lepas penderitaan, mara bahaya, sakit penyakit. Tidak. Tuhan sanggupkan Anda untuk menghadapi itu semua. Jangan berdoa juga bilang, Tuhan, jauhkanlah segala mara bahaya, sakit penyakit, kuasa. Jauh. Tidak. Kita perlu berdoa agar kita disanggupkan untuk menghadapi semua penderitaan. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Di situ Daniel kasih tahu maknanya. Waktu Daniel kasih tahu maknanya, di ayat yang ke-25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Wow, belum terjadi. Nebukadnezar sama seperti Donald Trump sekarang ini ya. Presiden dari negara adikuasa waktu itu. Bayangkan saja kalau Anda berhadapan dengan Donald Trump, bukan hanya gemetar. Kalau saya mungkin kabur ya. Ya kan? Jadi Daniel berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Dia bilang, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang di padang.
Saya mau tanya, kira-kira waktu Nebukadnezar dengar itu dia bergembira, sukacita senantiasa. Dia bilang, asik. Sebentar lagi tempat tinggal saya di padang. Sekarang di istana, nanti saya akan tidur bersama dengan kambing, domba, dan juga babi. Aduh, senangnya hatiku. Alangkah senangnya hatiku, Ria. Begitu. Orang gila, saudara-saudara ya. Nebukadnezar tidak happy. Waktu dia dengarkan itu, waduh, saya yakin alis matanya satu naik, satu turun. Hah? Ini betul kan? Betul atau tidak? Saudara-saudara dia bertanya, aduh ini kalau saya terjadi bagaimana ini istanaku? Oh, kalian jangan pikir Nebukadnezar ini tidak punya banyak harta. Punya banyak harta itu. Dan dia punya umat begitu banyak. Anda bayangkan, jangan sampai ke Donald Trump. Jokowi tiba-tiba jadi sapi, kira-kira you happy atau tidak? Tolong ketawanya diperkecilkan sedikit ya. Tidak happy. Itulah sebabnya, sahabat-sahabatku. Kalau kita saja nantinya melihat Presiden Jokowi begitu tidak happy, apalagi Presiden Jokowi sendiri ya. Tetapi Anda tidak bisa bantah apa yang disebut dengan nubuatan. Yang disebut nubuatan pasti terjadi. Saya tidak berbicara mengenai takdir ya. Tidak berbicara mengenai takdir. Tuhan, Alkitab tidak menentukan takdir. Oh, kayaknya takdir saya memang jadi orang blow on deh. Memang saya blow on dari lahir. Memang nanti masa depan jadi memang orang blow on, jadi gembel, hidup di kolong jembatan. Tidak ada gitu. Hidup ini pilihan, namun Tuhan tahu masa depan kita. Yang bisa tahu masa depan kita itu Tuhan. Tuhan tidak menentukan kita nantinya binasa. Tidak. Tapi binasa atau selamat itu adalah pilihan Anda dan saya. Seperti yang terjadi kepada Nebukadnezar. Lalu di kalimat ini dibilang seperti kepada lembu dan oke. Di ayat yang ke-26 yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali ke Tuhan. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Wah, ini good news atau tidak? Tadi kan datang beritanya begini. Nebukadnezar, Tuanku raja, Tuhan akan hidup bersama-sama dengan binatang. Tuanku akan hidup seperti binatang. Namun setelah 7 tahun, maka yang terjadi, Tuanku akan kembali lagi. Sama seperti tunggul pohon itu dibiarkan, maka kerajaan Tuanku akan kembali ke Tuanku. Itu artinya. Saya mau tanya, kira-kira ada harapan bagi Anda dan saya atau tidak? Ada. Kalau Tuhan bilang orang yang keji seperti Nebukadnezar ini ada harapan, kita juga pasti ada harapan. Itulah sebabnya mari kita dengarkan alur cerita selanjutnya. Ya, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-29, ayat yang ke-29 langsung ya, 29, dia bilang begini. Sebab setelah lewat 12 bulan, ini cerita yang sudah terjadi. Ayat yang ke-29, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di istana Raja Babel, ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan, tanda tanya. Oke, stop dulu di situ. Setelah berapa bulan? Setelah 12 bulan. Setelah 12 bulan ternyata sejak Daniel memberitahukan mana dari mimpi bahwa Nebukadnezar akan menjadi binatang, manusia ini akan jadi binatang, maka masih ada 12 bulan. Berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun dia masih saja mengangkat-angkat diri. Nah, perhatikan baik-baik. Dia tidak bertobat, tetapi dia bilang, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kekuasaan telah kubangun untuk kebesaran dan perhatikan baik-baik. Jangan pernah Anda bangun mencapai keberhasilan, cita-cita, ataupun pencapaian biasa, lalu Anda yang ditinggikan. Maka Anda tak beda dengan Michael Jackson. Tak beda dengan orang-orang itu. Ya, dia punya energi untuk kepopuleran pribadi.
Ada banyak bintang-bintang bola yang pada akhirnya kalau sudah mencapai prestasi, dia punya kemampuan pribadi. Dirinya yang dipopulerkan, bukan Tuhan. Kalau Anda punya talenta, talenta itu bukan milikmu, tapi itu milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Dan talenta Tuhan berikan kepada Anda dan saya, itu cuma-cuma. Keahlian diberikan cuma-cuma. Kalau suara Anda bagus, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda bisa bicara dengan baik, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda bisa jahit, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Anda buat, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kekayaan Anda punya, bukan milikmu. Milik Tuhan. Karena di dalam buku Mazmur 24 ayat 1, semuanya itu adalah milik Tuhan. Yang ada di langit, yang di mana saja itu milik Tuhan. Saya mau tanya. Yang punya mobil, itu milik siapa? Milik Tuhan. Yang punya rumah, itu milik siapa? Milik Tuhan. Punya uang milik siapa? Tanah milik Tuhan. Nah, sekarang milik Tuhan, setuju semua ya? Kalau Tuhan minta semua, mau kasih atau tidak? Mau? Oke, kalau begitu kasih semuanya. Sip. Aduh. Ya, berat. Aduh. Bilang milik Tuhan, tapi kasih. Oke. Sekarang, yang saya maksudkan di sini adalah begini. Semua yang Anda punya, itu adalah milik Tuhan. Berikan kembali ke Tuhan. Nah, waktu manusia tidak mau kembalikan untuk Tuhan, tapi untuk kepopuleran pribadi, maka nasibnya akan sama seperti ayat yang ke-32. Oke? Itu. Di ayat yang ke-32, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Jadi alasan kenapa manusia ini dikembalikan seperti binatang? Kenapa? Mau tahu? Alasan orang-orang akan bilang begini. Karena sombong. Itulah sebabnya jangan boleh sombong ya. Tapi alasan yang berikutnya saya mau bilang. Saya mau bilang begini. Alasan berikut kenapa manusia ada 3 alasan. Pertama sombong. Yang kedua, alasan kenapa manusia pada akhirnya akan menjadi binatang. Menjadi binatang. Karena begini. Manusia diciptakan hari keberapa? 6. Binatang diciptakan hari keberapa? Binatang berkaki 4. Monyet, kera, singa, kemudian binatang melata, ular. Lalu apa lagi itu? Apalagi kambing, sapi, domba itu diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda perhatikan baik-baik, angka 6 ini nanti diangkat oleh setan menjadi angka keramat. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi kalau manusia tidak datang ke hari ke-7, kita sudah bahas lalu tentang Sabat. Dia tidak datang ke angka 7, ke Sabat hari ke-7, dia di 6 saja, maka nanti dia akan mirip dengan teman-temannya. Kalau dia tidak datang ke Tuhan, maksudnya ya, arti teologisnya. Dia tidak datang gitu. Dia akan mirip dengan teman-temannya, bahkan sama dengan teman-temannya yang diciptakan pada hari yang sama. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan di dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Tolong baca. Kalau ini saya minta sahabat saya, Bapak Siko Pak Fahan, tolong baca. Bapak Siko Pak Fahan boleh baca? Ya, Wahyu 18 ayat. Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Ya. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan baik-baik. Siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang. Karena binatang diciptakan hari ke-6,
Lalu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Pertanyaan saya di sini adalah, kenapa sampai manusia menjadi binatang? Pertama, nomor satu, sesuai dengan buku Daniel pasal 4, sombong. Yang kedua, karena dia tidak mau datang ke hari ke-7. Dia tetap bertahan di hari yang ke-6. Maka dia akan mirip dengan saudara-saudaranya yang diciptakan. Saya akan mirip dengan saudara yang diciptakan pada hari yang ke-6. Karena manusia dan binatang diciptakan hari ke-6. Makanya ingat baik-baik, Antikristus akan mengambil angka 6 ini sebagai angka untuk menentang Tuhan. Karena angka keramat Tuhan adalah 7. Maka Nebukadnezar sendiri di-cleansing oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan menggunakan angka 7. Nebukadnezar di-cleansing oleh Tuhan menggunakan angka 7. 7 tahun. Kenapa? Karena dari segala sesuatu yang ada pada Nebukadnezar, Tuhan ini sayang sekali sama Nebukadnezar. Yang ada pada Nebukadnezar, saudara-saudaraku, dia angan-angan hatinya sudah jauh dari Tuhan. Berkali-kali Daniel pasal 1 panggilan Tuhan ke dia tolak. Daniel pasal 2 panggilan Tuhan ke dia tolak. Daniel pasal 3 tolak. Dan pada Daniel pasal yang keempat dibikin sama dengan binatang. Dia makan rumput, tidur bersama-sama binatang. Saya mau tanya, mau Anda begitu? Anda akan jawab, oh saya tidak mau. Oh kenapa? Saya masih suka lihat mama. Saya masih suka lihat papa. Tapi banyak umat-umat Tuhan secara fisik still man. Secara fisik manusia. Tetapi mental dan rohani binatang. Buktinya apa? Kalau ada yang juara di kelas lebih dari dia, meraung kayak singa. Dia tidak boleh lebih dari saya. Ya, baru saya satu lebih, dia iri. Ini spirit binatang. Lalu yang berikutnya lagi, malas. Pemalas. Orang pemalas tidak ada di sorga. Dia tubuh manusia, tapi mental, mohon maaf ya, mental binatang. Bukan itu saja. Yang saya kasih tahu itu ada pada diri Nebukadnezar. Semua. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dia bilang, itu perjanjian lama. Menentang. Saudara-saudara punya kambing di rumah? Punya kambing? Oke, tidak punya kambing, saya gambarkan kambing ya. Kalau domba Anda tarik menurut. Kalau kambing, aduh, itu malas mandi. Kalau ditarik di kepala pakai tali, diikat di kepala, di lehernya pakai tali, dia gini, oh. Memberontak, menentang. Jadi kalau Anda menentang apa yang Tuhan bilang, ini spirit kambing ya. Oh, tolong jangan. Jadi kita ini, kita tubuh manusia, tetapi mental rohani kadang-kadang sudah bilang, kalau manusia, Anda tolong lihat dalam buku Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa Allah. Apakah Allah itu menentang? Apakah Allah itu iri hati? Allah itu sombong? Allah itu pemalas? Apakah Allah itu suka nonton film porno? Stop nonton film porno ini semuanya. Stop. Spirit-spirit apa ini? Spirit-spirit cabul. Kita secara fisik. Nebukadnezar, tubuhnya tidur bersama binatang. Kita tidak ya, masih tidur di spring bed, tidur di tempat tidur bagus. Tapi roh besok pagi bangun, nah istri baru salah sedikit, apa kau? Masak tak enak. Waduh, sedikit-sedikit jewer telinga anaknya. Dasar orang diketok kepala anaknya lagi ya. Oh saudara-saudaraku, ini kenyataan yang terjadi. Dan lebih parah coba lihat. Seluruh dunia pada saat ini berlomba-lomba memiliki mental dan roh binatang. Buktinya apa? Tidak ada yang mau kalah. Berlomba-lomba, bunuh satu lain sebagainya.
perang sini sana. Bukankah ini spirit binatang? Bukannya ini mental binatang? Saudara, kita perlu jujur saja. Kalau begitu, kita berbicara mengenai masalah yang terjadi, tapi solusinya apa solusi? Anda mau tahu solusi? Solusi biarkan Alkitab jawab. Tuhan izinkan Nebukadnezar makan rumput. Anda mau supaya nanti berubah. Selama 7 tahun Nebukadnezar makan rumput. Dia tidak makan lagi kambing guling. Dia tidak lagi makan daging ayam. Sate sapi, sate padang. Dia stop makan itu, binatang itu. Tapi dia makan rumput. Jadi kalau Anda mau supaya, karena kalau kita punya tubuh ini akan di cleansing secara sempurna menggunakan angka 7, dan itu 7 tahun, 7 masa. 7 tahun. Jadi kalau yang sementara memiliki mental dan roh binatang, tolong kita kayaknya belajar makan rumput. Belajar makan rumput dulu ya. Oh, saya tidak main-main. Saya tidak main-main, tapi saya sementara bicara sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Betul, Anda akan bilang bahwa oleh karena penentuan Tuhan, tetapi ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan Nebukadnezar dengan 7 tahun makan rumput. Anda tahu, kata rumput, silakan buka di dalam buku Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Jangan Anda bilang itu makanan sapi. Saya tidak berbicara. Ini yang kita bilang. Wah, setelah manusia itu ke dalam dosa, Tuhan berikan, ini apa lagi? Oke. Tuhan berikan apa itu? Semak duri dan rumput duri menjadi makanan. Loh, sebelumnya manusia makan apa? Sebelum jatuh ke dalam dosa, makanan manusia itu adalah buah-buahan, biji-bijian. Sayur-sayuran belum. Sayur-sayuran setelah jatuh ke dalam dosa. Jadi makanan level 1, tidak ada dagingnya, tidak ada daging. Tidak ada rencana Tuhan pertama kali, waktu manusia diciptakan, Tuhan berikan mereka makan daging. Tidak ada. Jadi kalau Anda perhatikan apa yang Alkitab bilang, makanan pertama, bukan daging. Oke? Tetapi makanan, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 29. Saya minta sahabatku yang kekasih, Bapak Siko Pak Pahan, boleh baca Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Oh, perhatikan baik-baik ayat ini. Yang saya mau bilang adalah bagaimana solusi agar dengan demikian Anda dan saya, jangan tanya saya, ini adalah konsep Alkitab. Bagaimana Anda dan saya pada akhirnya tidak memiliki roh atau mental binatang. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, makanan pertama manusia bukan daging. Tapi makanan manusia adalah buah-buahan, biji-bijian. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, baru diberikan semak duri dan rumput duri yang akan menjadi makananmu. Daging sudah ada waktu itu? Tidak ada. Supermi tidak ada di situ. Indomie tidak ada. Ya, jangan Anda bilang, waktu Adam dan Hawa waktu diciptakan langsung bilang, Tuhan, aku rindu loh makan Indomie. Tolong kasih aku Indomie dong. Mana ada menjerit kayak itu? Tuhan, kok nggak ada sate padang di sini? Oh Tuhan, bagaimana keadaan ini? Aku rindu makan sate padang loh Tuhan. Oh Tuhan, ini sudah keluar taman ini, kok nggak ada bakso Tuhan? Gimana bakso? Aduh, aku ingin makan itu bakso lengkap dengan bumbu-bumbunya Tuhan. Mana ada? Tidak ada. Oh saudara-saudaraku, kalau Anda berbicara mengenai daging, kapan manusia diizinkan Tuhan makan daging? Dengar baik-baik. Makanan daging ini adalah makanan level 3, yang level 1 itu adalah buah-buahan, biji-bijian. Setelah manusia itu ke dalam dosa, itu Tuhan tambahkan sayur-sayuran. Daging ini, kalau Anda mau sehat dan membantu Anda tidak punya mental dan roh seperti binatang, tolong cintailah makanan mula-mula. Inilah rencana Tuhan, saudara. Ya. Di dalam Alkitab,
Perhatikan baik-baik. Setelah air bah, baru waktu itu semua tumbuhan sudah habis. Tuhan kasih masuk ini binatang ke dalam Bahtera, kemudian Nuh dan juga keluarganya dalam Bahtera. Keluar dari Bahtera itu sudah tidak ada lagi hijau-hijau. Kenapa? Air bah itu sangat dahsyat. Pohon semua tidak ada lagi. Tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada lagi. Maka yang tadinya cuma satu daratan terjadilah banyak pulau. Ini yang menyebabkan kenapa sampai pada akhirnya tidak ada tumbuhan. Maka Tuhan bilang di dalam buku Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga, segala yang bergerak akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi ada yang menggunakan ayat ini bilang begini, semua yang bergerak menjadi makanan. Artinya semua yang bergerak bisa dimakan. Ya kan? Ada yang semua yang bergerak bisa dimakan. Mobil bisa bergerak kan? Makan itu mobil, saudara. Ya. Bagaimana? Saya kan bisa bergerak ya. Makan saja saya ini, saudara-saudara ya. Cacing bisa bergerak? Bisa. Kecoa juga, saudara-saudara. Ya kan? Lalat, lintah itu bergerak loh. Saudara mau? Aduh, ini siapa punya kaki yang sudah terlalu semangat. Tolong, semangat tapi kakinya jangan tendang ini kamera. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan segala bergerak menjadi makananmu, jangan stop sampai di situ. Aku telah memberikan seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sekarang saya tanya, apakah semua tumbuh-tumbuhan hijau bisa dimakan? Bayam bisa dimakan ya, daun bisa dimakan. Tiba-tiba bilang, aduh mak, nggak ada bayam dan kangkung di rumah. Tapi di depan itu ada apa namanya, pohon, ada daun tagalolo. Orang mana bilang, ada rumput gajah mama, ada rumput gajah di depan itu dibikin sayur mama. Ada ini ada daun ketapang, ini boleh kita bikin sayur mama. Ya kan sudah nggak ada bayam kangkung. Saudara-saudaraku, ada tumbuh-tumbuhan yang beracun. Ya, aku memberikan kepadamu semua yang bergerak ini sama dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Ada tumbuhan hijau yang bisa dimakan, ada juga yang tak bisa dimakan, saudara-saudaraku. Jadi jangan saudara-saudara tambahkan itu, berbahaya. Ya, mari kita ikut apa yang Tuhan bilang, jangan apa yang saya suka. Kenyataan yang sekarang ada adalah, aduh dia bilang yang bergerak semua dimakan. Maka saudara bernasib seperti saya dulu. Saya di Kupang itu, babi dimakan, anjing dimakan, bahkan setan pun dimakan. Saudara tahu setan apa? Ular. Ular dimakan, saudara-saudara. Saya pernah makan ular. Lalu saudara bilang begini, loh, apa yang salah dengan daging-daging itu? Ya Alkitab bilang itu bukan makanan. Saya mau tanya, saudara-saudaraku, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Di dalam Alkitab ada makanan haram? Adakah? Tolong, tidak ada makanan haram. Yang ada adalah binatang haram. Binatang haram bukan makanan. Cek sendiri Alkitab saya ini suka makan babi, anjing, suka makan daging, dulu pernah makan daging ular. Saudara-saudaraku, itu bukan makanan, itu daging binatang haram. Namanya daging binatang haram, Tuhan bilang, itu bukan makananmu. Yang namanya makanan, itu pasti halal. Jadi jangan membuat binatang yang bukan makanan, itu jadi makanan. Di dalam Alkitab yang ada binatang haram dan binatang tidak haram. Binatang tidak haram, Tuhan bilang, ini makanan. Ayam, daging ayam itu makanan. Karena dia bilang ini tidak haram, daging ayam. Saudara-saudaraku, mari saya buktikan ya. Saya bukti. Saudara baca dalam bahasa asli, Imamat pasal 11, dia bukan bilang begini, unclean food and clean food. Tapi dia menyebutkan unclean animals and clean animals. Dia bilang binatang haram dan binatang tidak haram. Dia bukan bilang makanan haram dan makanan tidak haram. Tidak ada. Ini manusia kadang-kadang bahasanya kacau balau. Saya lihat bahasa aslinya tidak ada makanan haram. Yang ada adalah binatang haram. Yang binatang haram bukan makanan. Babi bukan makanan ya. Mau saya kasih tahu bukti? Lihat sendiri. Bukan saya bilang ini. Saudara jangan berpikir saya ini tinggalkan daging. Babi juga bergumul. Karena saya hobi makan daging babi itu. Saudara-saudaraku. Oke? Tapi sekarang bukan masalah enak dan tidak enak. Masalah firman Tuhan bilang tidak boleh
tidak boleh. Oke, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat saudara-saudara di dalam buku Imamat pasal 11 ayat 3. Dia bilang begini, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelandu karena biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak biak, itu haram bagimu. Itu bukan menjadi makanan. Lah anak-anak bilang begini, lah itu babi hutan berarti babi kota boleh dong. Lah babi kota juga tidak biak. Atau kalau Anda lihat babi kota biak, ya boleh kan? Tapi kenyataannya namanya babi tidak ada biak. Iya kan? Berkuku belah, harus yang berkuku belah. Kategori binatang berkaki 4 yang boleh dimakan harus berkuku belah dan biak. Kalau dia hanya biak, tidak berkuku belah kayak kuda, haram. Kelinci haram, kenapa biak tapi tak berkuku belah? 2. Babi, masalahnya kenapa haram? Berkuku belah 2, tapi tidak biak. Anjing, dua-dua tak ada, haram. Saudara-saudaraku. Nah, selanjutnya, yang kategori binatang yang hidup di dalam air, di dalam buku Imamat 11 ayat yang ke-10, tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik dalam laut dan dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejikan bagimu. Jadi saudara-saudara, yang hidup dalam air, yang boleh dimakan, yang namanya makanan, itu adalah yang bersisik-bersirip. Contoh apa? Ikan mujair. Ikan, kalau di Kupang ikan tembak. Ada ikan apa namanya? Gurame. Ada yang disebut ikan mas, ikan nila. Saudara-saudara, ini bisa dimakan. Tapi ikan lele, ada sirip, ada sisik. Haram ya, haram. Udang juga. Jadi saudara-saudaraku, memang saya tahu banyak yang sudah ketagihan. Tapi sekarang saudara-saudaraku, kalau saudara tanya saya, memangnya saya nggak ketagihan dulu? Ketagihan. Kita berdoa saudara-saudaraku ikut Tuhan. Bukan ikut selera. Bahaya nanti saudara dibikin setan jadi mental binatang dan apa? Roh binatang saudara-saudara sekalian. Kita harus izinkan Tuhan cleansing kita seperti Nebukadnezar. 7 tahun. 7 tahun saudara-saudara sekalian. Nanti saudara-saudaraku yang terjadi kita akan lihat perubahan. Dan yang berikutnya lagi di sini adalah untuk semua unggas tidak disebutkan ciri tetapi disebutkan nama. Imamat pasal 11 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Ada burung raja wali nggak boleh dimakan. Ering, janggut, elang laut, elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, elang sika, burung pungguk, burung dandang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya. Beragai dan kelelawar. Tidak boleh dimakan. Itu haram. Itu bukan makanan. Namanya binatang haram, bukan makanan. Yang binatang tidak haram, bisa dimakan. Tetapi ini hanya sementara saja. Sementara. Jadi binatang berkaki 4 yang boleh dimakan daging sapi, daging kambing, rusa, daging domba. Binatang yang hidup dalam air yang bisa dimakan adalah daging ikan mujair, ikan mas, dan lain sebagainya. Lalu jenis unggas, daging ayam, saudara boleh makan. Kemudian daging burung puyuh, merpati, dan juga tekukur dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, Tuhan kasih ini karena Tuhan sayang Anda dan saya. Lalu Anda akan bilang, itu perjanjian lama. Perjanjian baru sudah tidak ada. Siapa bilang? Saudara-saudaraku, ada yang tanya sama saya. Pastor, Pak. Memangnya ada ditulis dalam Alkitab tidak boleh? Di dalam perjanjian baru? Saya jawab ya, saya bilang. Di dalam Alkitab, di perjanjian baru, di situ dia bilang begini. Kalau Anda baca dalam buku Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, dia bilang, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kitab para nabi ini apa? Old Testament. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya kan?
Jadi ini tidak ditiadakan. Tidak ditiadakan. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik, satu iota tidak akan ditiadakan. Lalu ada yang bilang sama saya begini, kalau begitu, itu pelanggaran hukum keberapa? Hukum keberapa? Kan tidak ada di 10 hukum, jangan makan binatang haram. Saudara-saudaraku, Anda makan binatang haram, pelanggaran hukum yang ke-6. Hukum ke-6 itu jangan membunuh. Membunuh ini bukan hanya bunuh orang, bunuh diri. Bunuh diri ini bukan hanya Anda minum racun tikus, lalu mati atau bom bunuh diri, tidak. Tapi Anda melanggar hukum kesehatan. Kalau Anda gelojo makan daging setiap hari, aturannya Anda harus mati tahun 70 tahun, tetapi umur 40-an kena stroke. Ya, mati cepat. Teman saya gelojo makan daging, umur 30, game. Game, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita perlu jaga. Kenapa? Tuhan, sekarang Anda dan saya bisa tahu kehendak Tuhan dari mana? Dari mana? Mau tahu? Sesuai dengan buku Daniel pasal 4, ayat, mari kita baca ayatnya ya. Di ayat, coba Anda lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, Daniel 4 ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepada hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Kalau bahasa Inggrisnya dia bilang begini, King James Version dia bilang, let his heart be changed from man's and let a beast's heart be given unto him and let 7 times pass over him. Saudara-saudaraku, kata heart di situ, hati, dalam bahasa aslinya dia tulis menggunakan kata lebab. Lebab ini adalah inner man atau mind. Mind ini pikiran, hati. Atau judulnya understanding, atau disebut dengan of moral character, conscience. Saudara-saudaraku, itu arti dari heart. Karena bahasa aslinya ditulis ambil dari lebab. Dan saudara-saudaraku, lihat sendiri ini ya, aplikasi yang di layar ini. Dan saudara-saudara tahu, di dalam buku di dalam buku Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-24, Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda mau mengetahui kehendak Allah itu di dahi pikiran kita. Mau tahu kehendak Allah ini di otak depan, frontal lobe. Jaga. Tapi otak depan Anda ini bisa bersih, bergantung kepada darah yang bersih. Tapi darah Anda kalau nggak mau bersih, silakan banyak makan daging. Apalagi daging binatang haram. Ini bikin kotor darah. Intinya adalah, kalau Anda mau otak Anda ini bersih, mind Anda, hati Anda bersih, darah Anda harus bersih. Tapi kalau Anda mau otak Anda kotor, bikin darah kotor. Cara bikin darah kotor gampang. Makan daging setiap hari. Makan saja itu. Minum alkohol setiap hari. Dan perhatikan hal yang gampang adalah, Anda lihat orang yang sempoyongan karena apa? Mabuk alkohol. Bisa Anda bicara firman Tuhan kepada dia? Enggak. Bukan karena sarafnya putus, tapi darahnya juga kotor sekali. Dan Anda dan saya bisa jadi tidak langsung sempoyongan seperti orang mabuk. Namun, kalau Anda kasih masuk makanan yang tidak sehat, apalagi dari binatang haram, maka darah Anda yakinlah akan sangat kotor. Dan Anda sementara bunuh diri perlahan-lahan. Dan kalau Anda bunuh diri perlahan-lahan, mental Anda dibuat, rohani Anda dibuat seperti binatang. Perhatikan Nebukadnezar. Daniel pasal 1 gelojo. Makanya dia tawarkan Daniel dan teman-teman makan daging dari makanan raja. Daniel tolak. Daniel bilang, biarlah buah-buahan sayur-sayuran kami makan. Itulah sebabnya. Perhatikan baik-baik. Setelah 7 tahun mendapat cleansing, pembersihan dari Tuhan, makan rumput, makan sayur-sayuran di padang, maka di dalam Daniel 4 ayat yang ke-33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Oke, tunggu ya. Ayat yang ke-35. Tunggu 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepada. Ayat yang ke-34. Lalu ia memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saya yakin dan percaya
Kalau Anda dan saya nantinya diizinkan Tuhan ke sorga, Nebukadnezar yang tadinya menjadi binatang, dia akan ada di sorga. Kalau Nebukadnezar saja bisa seperti itu, apalagi Anda dan saya. Karena kenapa? Di dalam ayat yang ke-34, Nebukadnezar bertobat. Dan di dalam ayat yang ke-35, semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, ayat 36. Juga kepada kebesaran dan kemuliaanku, untuk kemasyuran kerajaanku, para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, dan aku kembali kepada kerajaan, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu, lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Terakhir, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlangkung congkak. Di akhir zaman, Tuhan mau sebelum dia datang pada kali yang kedua, kita harus kembali lagi kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak menghargai Tuhan dengan cara hidup bertarak, mengendalikan cara makan. Dan saudara-saudaraku, betul, berbicara mengenai Nebukadnezar, berbicara mengenai kesombongan, berbicara mengenai kepopulerannya. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan juga mau mengubah pola hidupnya, cara makannya. Saudara bayangkan, selama 7 tahun dia makan rumput, sayur-sayuran di padang. Apakah saudara masih berpikir setelah itu dia masih gelojo lagi? Tidak lagi. Karena bayangkan 7 tahun bukan waktu yang cepat. Kebiasaan Anda kalau sudah sering makan buah, contohnya saya ini, selama 1 tahun apalagi sampai 7 tahun, maka pada akhirnya kita punya selera itu akan diubah oleh Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan katakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk begitu baik kami. Biarlah engkau boleh menolong kami. Saat ini Tuhan, kami datang dari berbagai macam agama, dari berbagai macam denominasi, dari manapun kami berasal agama kami. Tapi kami mau datang mengikuti Tuhan. Agar dengan demikian, kami benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Mental kami, rohani kami, fisik kami adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Neno atas pemaparannya yang bikin orang ternganga-nganga. Sejauh ini sih belum ada pertanyaan yang masuk. Apakah karena semua udah clear atau semua pada kebingungan? Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, jadi saya akan membuka kesempatan. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang mau boleh di chat. Nanti kita akan bukakan mic-nya. Apakah ada pertanyaan? Silakan menanyakan apa saja yang berhubungan dengan pelajaran pada malam hari ini. Dari 112 partisipan, mungkin ada yang 1 orang, bahkan ada 1 peserta, ada beberapa orang saya lihat tadi yang nonton di belakangnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tadi ada yang sempat nanya kepada saya, Pak. Ini mungkin mungkin dia kelewatan ya. Jadi, bagaimana cara tahunya apakah mimpi saya itu dari Tuhan atau sekedar mimpi nggak jelas? Tadi mungkin dia kelewatan yang pas itu udah dibahas. Bagaimana cara mengetahui mimpi itu dari Tuhan atau mimpi tidak jelas? Iya, karena kan misalnya saya sekelas dengan Putri nih, terus tiba-tiba ada mimpi saya nikah dengan Putri. Nah, apakah itu mimpi yang menunjukkan masa depan atau cuma mimpi nggak jelas doang? Begitu mungkin, Pak. Nah, terima kasih sahabatku Bapak Psikopak Pahan. Jadi saudara-saudara dari agama apapun, saudara dari denominasi apapun, saudara saat ini yang saksikan melalui Zoom online. Tadi pertanyaan ini sudah dibahas sebelumnya. Maksudnya tadi pembahasan saya sebenarnya sudah menjawab, tapi tidak apa-apa. Nah, bagaimana kita mengetahui mimpi itu berasal daripada Tuhan?
gampang, petunjuknya gampang. Kalau Anda perhatikan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mendapat mimpi, saat mereka mimpi yang berasal daripada Tuhan, itu selalu berhubungan dengan keselamatan manusia dan keselamatan dunia ini. Saya berikan contoh. Buku Daniel pasal 2 menceritakan mimpi Nebukadnezar. Kalau Anda dengarkan alur cerita dari buku Daniel pasal yang kedua ini, ending dari itu datang batu yang menghajar. Dan ini adalah menunjukkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini informasi yang datang dari Tuhan menunjukkan bahwa sesungguhnya ada keselamatan yang kekal yang mau diberikan kepada manusia. Oke. Kemudian ketika Anda melihat juga mengenai buku Daniel pasal yang keempat yang kita sudah bahas. Ini juga adalah bagaimana Tuhan mau menunjukkan kepada Nebukadnezar, kerajaan Babel secara spesifik bahwa sesungguhnya kerajaannya ini akan dituntun oleh Tuhan juga dan mau menyelamatkan pemimpin yang bernama Nebukadnezar agar dengan demikian datang memuji memuliakan Tuhan. Ya, berhubungan dengan keselamatan dia. Terus kalau Anda perhatikan lagi dalam buku Kejadian mengenai mimpi dari Firaun, orang-orang yang ini saya sebutkan ini orang-orang kafir. Dia juga bermimpi bahwa ada tujuh lembu yang gendut atau yang tambun keluar dari sungai, lalu setelah itu keluarlah 7 lembu yang kurus menelan 7 lembu yang gendut ini, dan pada akhirnya 7 lembu yang kurus ini tetap kurus. Dan itu mengartikan bahwa akan ada 7 masa kemakmuran dan 7 masa kelaparan. Dan ini juga berhubungan dengan keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada semua bangsa, tetapi Tuhan menggunakan Yusuf waktu itu. Oke. Begitu juga mimpi yang dialami oleh bapaknya Yusuf, bahwa maksudnya penglihatan bagaimana Yesus pada akhirnya dibawa kemana? Ke Mesir. Dan saudara-saudaraku, ada banyak ya. Begitu juga mimpi Yakub, tangga naik turun. Nah, ini semua berhubungan dengan keselamatan. Jadi, jikalau saya bermimpi dan mimpi saya itu berhubungan dengan keselamatan manusia dan dunia ini, bukan untuk kekayaan saya, untuk mendapat jodoh dan lain sebagainya, saudara-saudara, saya yakin itu adalah mimpi dari Tuhan. Tetapi kalau mimpi yang lainnya, saya juga tidak bisa pastikan ya, karena saya tidak mau berbicara di luar dari apa yang Alkitab katakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Neno. Ya. Nah, tadi kan dibahas mengenai binatang atau level-level makanan ya. Pada awalnya Tuhan memberikan yang bagus yaitu hanya buah-buahan. Dan habis itu semak duri dan rumput-rumputan. Habis itu setelah air bah yaitu makan binatang-binatang gitu. Nah, ini ada pertanyaan, kalau ikan itu termasuk makanan golongan keberapa gitu katanya? Nah, ikan ini termasuk level 3 karena dia kan hewan. Dia kategori hewan. Nah, yang disebut dengan makanan level 1 itu adalah buah-buahan biji-bijian. Jadi ini Tuhan sediakan sebelum dosa. Buah-buahan yang berbiji dan juga biji-bijian itu Tuhan sediakan bagi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa tak pernah makan sayur bayam. Sebelum jatuh ke dalam dosa nggak pernah makan kangkung. Apalagi bunga pepaya. Tidak ada. Pepaya orang Manado suka. Orang Kupang juga sih. Nah, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, makanan tambahan kepada manusia itu adalah yang dibilang dalam Kejadian 3 ayat yang ke-18, saudara-saudaraku. Dibilang duri dan semak duri akan menjadi makananmu, saudara-saudara, di padang. Saudara boleh buka di dalam Kejadian ya. Kejadian pasal yang ke-3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Disinilah Tuhan izinkan manusia makan sayur. Setelah manusia itu ke dalam dosa, ada daging di situ? Tidak ada. Manusia belum makan daging waktu itu. Tapi daging, jadi Adam dan Hawa waktu keluar dari Taman Eden tidak pernah makan daging. Tidak ada mereka makan daging. Jadi manusia diizinkan makan daging setelah buku Kejadian pasal yang ke-7, di mana setelah air bah itu terjadi. Di dalam buku Kejadian pasal 9 ayat 3, waktu manusia keluar dari
keluar dari Batra, tidak ada lagi yang hijau-hijau, tidak ada lagi yang disebut dengan buah-buahan biji-bijian, maka Tuhan bilang, segala yang bergerak menjadi makanan. Artinya binatang, makanan mereka itu adalah daging binatang yang tidak haram. Daging sapi, daging rusa, daging domba. Nah, itu jadi makanan. Termasuk ikan yang bersisik dan bersirip. Menjadi makanan mereka. Pada saat setelah air bah. Jadi, kalau bertanya mengenai ikan, ini adalah makanan level 3. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Pak Neno. Ini ada lanjutan pertanyaan dari orang lain, tapi mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang itu. Di dalam Kolose 2:16 dikatakan, ini saya akan bacakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari Sabat, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, dibilang di situ kita boleh makan semua karena ayat ini mengatakan janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Boleh tolong tanggapannya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Ketika Alkitab berbicara mengenai makanan, berarti semua yang halal. Boleh jawab di situ. Halal. Semua yang halal. Jadi, ketika Alkitab berbicara mengenai makanan, itu tidak ada babi di sana. Karena babi bukan makanan, kita tidak bicara babi. Kalau saat Kolose 2 ayat 16, sementara berbicara jangan sampai orang mempersalahkan kamu tentang makanan, ini orang-orang pada zaman itu tidak ada. Yang disebut dengan makanan sudah pasti yang halal. Babi tidak ada, daging anjing tidak ada, apalagi daging ular atau daging iblis. Tidak ada di situ ya. Jadi yang sementara mereka permasalahkan di Kolose itu adalah daging ayam, daging ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Karena ada yang makan sayur, makan buah, mereka bilang kami lebih benar. Ya, di situ tidak dipermasalahkan mengenai bukan makanan. Daging babi itu tidak ada di situ. Karena sekali lagi saya mau kasih tahu, berbicara mengenai makanan, semua yang halal. Alkitab nggak pernah bilang babi itu makanan. Itu binatang haram. Alkitab nggak pernah menyebutkan anjing itu makanan, daging anjing makanan. Itu daging binatang haram. Itu bukan makanan. Begitu juga dengan daging ular, daging kecoa, dan daging tikus. Saudara-saudara, itu bukan makanan. Saudara-saudara, itu binatang haram. Nah, jadi yang paling poin pertama yang Anda dan saya perlu ketahui adalah mereka sementara mempersalahkan mengenai makan. Dia masih makan daging ayam. Jadi kotor darahnya itu. Kalau saya sudah makan sayur-sayur dan buah-buahan. Ya, saudaraku. Ada yang persembahkan, karena orang persembahkan daging kepada berhala itu di situ, bukan daging babi ya, tapi ada daging binatang yang tidak haram. Ini yang disebut dengan makanan. Ada yang masih makan, aduh kamu sudah kena roh-roh. Ya, jadi makanya Rasul Paulus bilang jangan sampai biarkan orang mempersalahkan kamu tentang makanan. Karena kalau ada yang sudah vegetarian, nggak makan daging, oke. Kalau dia, ya, tapi dia perlu juga jangan merasa bahwa dia lebih benar. Kalau orang yang masih makan daging maksudnya ini makanan ya, daging ayam atau ya, dia berdoa juga, mana tahu dengan pertolongan Tuhan bisa mengendalikan akan seleranya itu. Oke. Jadi itu mengenai makanan. Lalu mengenai Sabat juga saya mau jawab, Pak Siko. Tadi nggak ditanyakan sih Pak, dia nanya spesifik makanan aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya ulang soal penglihatan. Apakah ada penglihatan soal hari kiamat? Kapan waktunya, tahunnya, bulannya, dan hari? Apakah ada di dalam Alkitab? Nah, di dalam Alkitab, mari kita buka dalam buku Matius pasal yang ke-24, ayat 44 dan 36. Mari kita lihat ya. Ada 3 ayat yang ingin saya kasih tunjuk kepada Anda semua mengenai kiamat. Di dalam buku Matius pasal yang ke-24, ayat 44 dan ayat yang ke-36. Jadi di situ dia bilang begini.
Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kata anak manusia di situ adalah Yesus. Jadi mengenai kedatangan Yesus itu adalah kiamat. Ya kan? Tapi mengenai kedatangan Yesus, hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Selanjutnya di dalam ayat 36, dia bilang, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya memang kalau di dalam bahasa King James Version-nya, dia tidak menyebutkan anak tidak tahu, ya anak tahu. Dia bilang, tetapi, but of the day and hour, no man, no not the angel of heaven, but my Father only. Jadi dia tidak menyebutkan anak tidak tahu, tapi anak tahu. Hanya tidak dikasih tahu kepada Anda dan saya tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, kalau Anda berbicara mengenai hari kiamat, maka itulah yang disebutkan dalam buku 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Di situ dia bilang hari kiamat atau hari Tuhan, itu seperti pencuri. Jadi nggak ada yang tahu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi gambaran ini adalah gambaran tentang hari kiamat nanti, tapi diawali dengan kata tetapi hari Tuhan. Dan hari Tuhan atau kiamat itu seperti pencuri. Apakah Anda berpikir kalau pencuri datang dia akan bilang, Neno, malam ini aku mau mencuri di rumahmu ya, jam 3 subuh. Ya, ini pencuri sedeng namanya. Mana pencuri datang dia mau kasih tahu. Dia tidak kasih tahu. Dia datang diam-diam tiba-tiba saat tuan rumah lengah karena dia ingin merampok harta miliknya. Jadi maksud kedatangan Yesus yang kedua kali atau kiamat itu tidak dikasih tahu, seperti pencuri, bukan berarti bahwa Tuhan ingin mencuri kita. Tidak. Tapi kita tidak tahu kapan harinya, tanggal, bulan, dan tahun. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini ada, ketutup tadi. Ada pertanyaan. Tadi dikutip Wahyu 13 ayat 18. Tapi tanggung dijelaskan karena loncat ke makanan. Jadi, apa hubungan 666 dengan Nebukadnezar? Nah, kalau memang, karena ini kan Daniel masih panjang nih, kalau memang jawabannya di episode berikutnya mungkin bisa dibilang aja Pak, tapi kalau mau dijelaskan ya nggak apa-apa. Karena waktu juga sudah 8:30 lewat. Ya, jadi sebenarnya lalu buku Daniel pasal 3 bisa, tapi nanti kita akan bahas ini juga di Daniel pasal yang ke-7 ya. Daniel pasal yang ke-7 kita akan bahas mengenai 666 ini lagi. Dan bagi Pak penanya, mungkin sekedar jawaban singkat yang bisa saya berikan adalah, ingat bahwa angka 6 ini adalah angka keramat orang Babel. Nah, Nebukadnezar itu orang Babel. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan, waktu Nebukadnezar bangun patung di dalam buku Daniel pasal yang ketiga, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Karena kenapa? Karena orang Babel sangat mengkeramatkan angka 6 ini. Dan angka ini juga nantinya diangkat oleh penguasa dunia sebelum Tuhan Yesus datang sebagai angka antikristus. Karena kalau Anda berbicara mengenai antikristus, sekarang sudah muncul, sementara muncul. Tapi kalau kita mau mengetahui lebih jelas, nanti pada pembahasan Daniel pasal yang ke-7 sampai yang ke-12 kita akan lihat sendiri. Dan bagaimana kita yang ada di akhir zaman ini, sementara menggenapi pasal demi pasal dari buku Daniel dan buku Wahyu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, sahabatku Pak Siko, Pak Pahan. Oke, baik. Ini ada Pak Jonathan, tadi saya sudah minta untuk ketik, mungkin lagi nggak di tempat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah datang di acara diskusi Alkitab akhir zaman pada malam hari ini. Ini adalah episode ke-9. Bagi teman-teman yang mau melihat episode-episode sebelumnya, saya undang untuk melihat di channel YouTube kita. Ini saya taruh di chat. Ini adalah channel YouTube kita yang sudah membahas banyak-banyak hal di sebelumnya. Dan video malam ini tentu akan kita upload juga, nanti bisa di-share ke teman-teman sekalian. Dan pengumuman berikutnya, kita bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut,
kita ada juga hari Jumat depan di jam yang sama dengan Bapak Neno. Dan, ini pertanyaannya, oke, mungkin bisa ditanyakan yang minggu depan kali Pak Jonathan ya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar Alkitab lebih lanjut, kita mempunyai belajar Alkitab bersama setiap hari dari Senin sampai Jumat. Anda bisa lihat posternya di sini. Setiap hari dari Senin sampai Jumat kita ada belajar Alkitab bersama-sama. Kalau ini kan kita lebih satu arah di mana Bapak Neno berbicara, tapi yang Senin sampai Kamis kita berdiskusi bersama-sama. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut, bisa hubungi di nomor telepon yang di situ tuh 0811 277 8312. Sekali lagi saya bilangin 0811 277 8312 dengan Putri. Dan Anda bisa WhatsApp juga pertanyaan-pertanyaan Anda nanti di grup kita ini. Kita ada grup WhatsApp, grup Nubuatan Akhir Zaman. Itu dia, tinggal diklik, Anda bisa gabung di situ. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama-sama semuanya. Kita berjumpa di pertemuan kita Jumat depan. Atau kalau Anda mau, silakan kunjungi kami di hari Senin sampai Kamis di grup WhatsApp yang di situ. Anda bisa WhatsApp aja nanti kita pasti akan kabarin. Terima kasih Bapak Neno, mungkin boleh ditutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran Alkitab kami dari buku Daniel pasal 4. Bapa, biarlah Engkau tetap memberkati kami, agar kami tetap memiliki semangat dituntun oleh Roh untuk mempelajari pasal-pasal berikut dalam buku Daniel ini. Bapak, semua pemirsa dan juga tamu-tamu dan teman-teman panitia di upper room yang telah mengatur acara ini dan semua yang telah mendengarkan pekabaran ini, Engkau memberkati, agar yang demikian kami juga boleh dituntun oleh Roh yang sama. Dan tujuan kami akan berjumpa dalam kerajaan sorga, bukan karena kami sanggup, tapi Tuhan menyanggupkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di hari Jumat depan. Dan silakan ajak teman-temannya semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, sudah boleh duduk. Bapak Neno, nggak usah berdiri terus. Mungkin udah capek. Terima kasih, Mas.